Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu ya. Masih dalam pelajaran PLH. Nah, minggu lalu kita telah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Bagaimana kalian semua bisa menjawab soal dengan baik kan? Ya, karena semuanya sudah kita pelajari. Oke, kalau begitu, hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya nih. Bab baru. Kalau di buku ada di halaman 77, ya. Bab 5, kreasi dari barang bekas. Nah, kalau begitu kita langsung saja ya. Oke, seperti biasa Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, hari ini Ibu harap anak-anak kelas 3 yang pintar-pintar, yang soleh-soleha, kalian dapat menjelaskan pemanfaatan barang-barang bekas. Nah, karena hari ini kita memang akan membahas tentang barang bekas ya. Oke, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu layarnya. Nah, ada yang tahu tidak? Ini apa? Tahu dong, udah pada tahu pastinya ya. Nih, di gambar ini coba kita lihat ada coklatos, ada minuman nih, ada susu ya, susu Klevo, ada Pilus Garuda, ada Geri. Wah, enak-enak nih, makanan yang suka kita beli ya, jajanan yang suka kita beli. Nah, makanan-makanan ini kalau isinya makanannya sudah kita makan, kalau sudah habis, pasti akan menjadi sampah ya. Nah, ini ada sampah coki-coki, ada sampah Oreo, ada sampah mie goreng, ada sampah Cikibol, sama Citato ya. Nah, ini semua makanannya sudah habis dimakan oleh kita. Yang tersisa adalah bungkusnya. Nah, yang tersisa adalah sampah plastiknya. Sampah-sampah ini kalau kita terus-menerus menghasilkan sampah, kalau kita sering jajan, lalu sampahnya menumpuk, atau kita tidak membuang sampah ini pada tempatnya, kita buang sampah sembarangan, nah tentunya sampah-sampah ini akan berakhir seperti ini. Ya, dia berakhir di parit atau di selokan, dan dapat menyebabkan bencana apa? Ayo, bencana apa? Bencana banjir ya, karena tersumbatnya aliran air. Oke, kalau begitu dari gambar yang telah kita bahas tadi, bisa kalian simpulkan ya, bahwa sampah itu adalah beragam jenis barang yang sudah tidak dipakai. Nah, dan akan menjadi sampah. Dan sampah ini ada dua macam ternyata. Ada sampah apa? Sampah organik, betul. Dan sampah anorganik, betul. Coba kita lihat. Nah, sampah organik contohnya seperti apa? Seperti daun-daunan, kulit buah-buahan, sisa makanan. Nah, coba tolong sebutkan contoh yang tidak disebutkan di layar. Sayuran termasuk contoh organik, sampah organik atau anorganik? Ya. Lalu yang kedua, ada sampah anorganik ya. Contohnya apa? Coba kita baca lagi. Kaleng, plastik, dus, nah dan botol minuman ya. Kita lanjutkan, di sini kita akan membahas tentang sampah organik. Nah, sampah organik ternyata dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos. Bahkan, sampah organik ini dapat langsung diuraikan oleh bakteri dan mikroorganisme di dalam tanah. Nah, kalian sudah tahu belum? Di dalam tanah itu ternyata tempat hidup loh. Tempat hidup apa? Tempat hidup mikroorganisme dan bakteri. Nah, dengan demikian, sampah organik
yang diubah, yang dimanfaatkan menjadi kompos ini dapat menyuburkan tanah. Ya, oke. Yang kedua adalah sampah anorganik. Ya, nah, jadi sampah anorganik ini berbeda dengan sampah organik karena tidak dapat diuraikan. Ya, contohnya tadi plastik, kaleng tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dan bakteri yang ada di dalam tanah. Kemudian, meski berjuta tahun lamanya, sampah anorganik ini tetap sulit diurai. Ya, maka dari itu, jika dibiarkan akan menyebabkan pencemaran lingkungan seperti gambar di samping ini, gambar di atas Ibu ya. Kalau kita lihat-lihat ada seseorang yang dia sedang membersihkan pantai. Pantainya dibersihkan dari sampah ya, sampah plastik. Nah, tidak dapat diuraikan kan? Oke, anak-anak ada pertanyaan ternyata. Pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan sampah anorganik? Ya, setelah kita ketahui bahwa sampah anorganik sulit untuk terurai, bahkan tidak bisa diurai. Jadi bagaimana cara memanfaatkannya? Dengan cara, ada yang tahu tidak? Salah satu caranya adalah membuat kerajinan. Betul sekali, membuat kerajinan yang bahannya adalah sampah-sampah anorganik. Betul. Nah, kita sudah tahu tadi barang bekas itu apa? Barang bekas adalah barang yang sudah tidak dapat digunakan kembali ya. Beberapa barang bekas sebetulnya masih bisa dimanfaatkan kembali. Ya, memanfaatkan barang-barang bekas secara tidak langsung mengurangi jumlah sampah dan juga pencemaran. Manfaat lainnya yaitu barang bekas dapat digunakan untuk menambah penghasilan. Nah, menambah penghasilan, maksudnya bagaimana, Bu? Kerajinan yang sudah kita buat dapat kita jual ya, dengan mengubahnya menjadi karya kerajinan. Setelah diubah menjadi suatu karya kerajinan, barang-barang bekas akan memiliki nilai guna kembali. Nah, coba anak-anak, ada pertanyaan lagi di sini. Apakah di rumah kalian banyak terdapat dus sepatu bekas? Nah, kalau ada, dus-dus bekas itu jangan dibuang. Karena dus-dus bekas itu masih bisa kita manfaatkan lagi. Menjadi apa, Bu? Kalian dapat membuat berbagai karya cantik dari dus-dus bekas itu. Contohnya, seperti gambar yang ini. Dus bekas sepatu dapat kita ubah menjadi wadah tisu ya. Dengan demikian, kalian telah memiliki wadah tisu tanpa harus mengeluarkan biaya banyak. Yang kedua, nah, bagaimana dengan sampah plastik, terutama sampah bekas minuman air mineral? Biasanya kalian suka minum di botol aqua yang 600 ml. Nah, itu dibagaimanakan, Bu? Biasanya kan kita langsung buang saja. Ternyata selain dapat didaur ulang, botol bekas air mineral ini dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Contohnya apa? Botol bekas ini dapat diubah menjadi wadah atau pot. Ya, selain itu dapat juga dibuat menjadi kincir angin. Nah, apalagi untuk adik kalian, mungkin akan senang jika dibuatkan kincir oleh kita ya. Kalau begitu, ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan sampah kaleng? Nah, bagaimana dengan sampah kaleng? Sampah kaleng, contohnya kaleng bekas minuman, kaleng makanan, kaleng cat, kaleng susu, dan lain-lain. Kaleng bekas yang masih bagus dapat dimanfaatkan kembali menjadi celengan atau wadah pensil. Kita buat celengan atau wadah pensil yang sangat bagus, yang sangat menarik sehingga dapat dimanfaatkan kembali ya. Nah,
Selain itu, ternyata masih banyak sampah anorganik yang dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi barang-barang yang berguna. Kalau begitu, jangan biarkan sampah-sampah anorganik tersebut terbuang percuma. Mari kita manfaatkan dengan menggunakan kreativitas, ketekunan, dan keuletan untuk menciptakan barang-barang berharga. Dengan begitu, kita dapat mengurangi penumpukan sampah. Kita pun dapat menghasilkan karya yang mempunyai nilai jual. Ya, oke. Sebelum Ibu tutup materinya, Ibu juga ingin mengingatkan nih, ternyata ada hadis tentang membuang sampah. Nah, janganlah kita membuang sampah sembarangan ya. Karena seorang muslim itu dituntut oleh syariat untuk bersungguh-sungguh menjaga kebersihan jalan. Nah, hendaknya tidak membuang sampah-sampah kecuali pada tempat untuk membuang sampah. Nah, pada tempatnya. Karena syariat Islam itu mengajak umatnya untuk hidup bersih. Dalam hadis dikatakan, iman itu 70 dan sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Nah, kalau begitu kita jadi semakin yakin ya, kita jadi semakin taat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan kalau bisa, kita tidak menghasilkan sampah lagi. Kalau begitu, bila ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi Ibu ya. Atau silahkan tinggalkan komentar pertanyaannya. Insya Allah Ibu akan balas. Nah, kalau begitu kita tutup saja pembelajarannya dengan membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat